Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Situna Azrawati. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Islamic Worldview. Materi pertama, konsep kebenaran. Kita harus mengenal konsep kebenaran supaya tidak rancau dan menyebabkan keraguan dan menganggap kebenaran bersifat relatif bukan absolut. Tujuan kita berilmu adalah mencapai kebenaran, dan jika sudah dalam kebenaran maka akan mendapat suatu kepastian. Ukuran kebenaran adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talabisul haqqu bil batili wa taqtumul haqqu wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 42. Materi selanjutnya yaitu filterisasi penjajahan pemikiran dan diabolisme pemikiran. Salah satu tentang pemikiran kontemporer, yakni masuknya pemikiran-pemikiran dari luar Islam. Pemahaman dan pemikiran itu merasuk ke dalam dunia Islam yang kemudian menjajah atau mensyubhatkan, yaitu diantaranya yang pertama tentang peradaban Barat. Jadi setelah komunisme runtuh, tantangan terbesar dan tersulit datang di tengah umat Islam adalah peradaban Barat. Bahkan sebenarnya itu adalah peradaban yang diperbarui, yaitu peradaban Yunani dan Romawi. Yang kedua, Orientalisme datang dari Barat dan mereka mengkaji tentang keislaman. Mereka ingin mengetahui seluk-beluk Islam. Kemudian itu dilakukan pengkajian sejak lama. Yang ketiga, liberalisasi pemikiran studi Islam. Ini sekarang dilakukan oleh kelompok itu, seperti emansipasi wanita, keadilan, HAM dan sebagainya, lalu diubah model studinya dengan metode Barat. Materi selanjutnya yaitu konsep kebahagiaan. Hakikat asli kebahagiaan dalam Islam itu ada dua. Yang pertama, beriman. Yang kedua itu ketenangan hati. Iman itu keyakinan dan cahaya seseorang. Iman akan membuat seseorang berzikir. Ketenangan hati, kenikmatan dunia hanya sekedar senda gurau, permainan, perhiasan yang sifatnya pragmatis atau sementara. Wa khalafa min ba'dihim khalafun adha'us salawata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek-jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Surah Maryam ayat 59. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu itu hidupnya tidak akan bahagia, karena hawa nafsu tidak ada habis-habisnya dan manusia tidak pernah puas apa yang dikasih sama Allah. Materi selanjutnya yaitu alam gaib. Di dalam Al-Quran ada alam gaib dan alam syahadah. Alam gaib artinya adalah alam yang tidak bisa tampak oleh panca indera kita, dan kita harus yakin itu pun juga ada. Dan alam syahadah adalah alam tampak di sekeliling kita. Dua-duanya kita diminta untuk mengimaninya karena itu adalah ciptaan Allah. Materi selanjutnya yaitu pilar kebangkitan umat Islam. Nabi SAW mengingatkan dua kunci penting di dalam kehidupan umat Islam. Umat Islam dimenangkan oleh Allah SWT dan diberikan dalam urusannya disebabkan karena dua perkara, yaitu yang pertama yakin, yang kedua zuhud. Yakin itu di dalam Al-Quran memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ilmu yakin
yaitu pada tataran konsep sehingga dia yakin ilmu yang benar itu akan mendatangi keyakinan. Jika orang memiliki ilmu yakin, tingkatnya akan naik ke ainu yakin. Ainu yakin yaitu keyakinan yang kita lihat. Kalau orang yang mempunyai keyakinan di dalam hati, maka dia akan melihat bukti dari keyakinan tadi. Jadi tidak hanya sekedar yakin tanpa melihat dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Jika orang memiliki ainul yakin, tingkatnya akan naik ke hakul yakin. Hakul yakin yaitu dia sudah bisa mencicip atau merasakan nikmatnya iman. Jadi hakul yakin itu tingkatnya keimanan yang paling tinggi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.